presentation tentang Words of Woman. Bersama speakernya ada Ula Zuhra, ada Intan Anggita Pratiwi dan juga Barjan. Jadi, sorry I'm talking with my bahasa. Oke. Jadi sesi book presentation kali ini menghadirkan 3 penulis perempuan yang tadi sudah saya sebutkan. Dalam kesempatan ini mereka akan berbagi tentang proses kreatifnya dan pengalaman yang mereka lalui dalam melahirkan karya-karya mereka, serta tantangan dan inspirasi yang menemani perjalanan literasi mereka. Jadi mungkin aku akan membacakan sedikit tentang cerita di bukunya masing-masing. Ula Zuhra akan menceritakan kisah di balik penulisan terbarunya Acha dan Icha, mulai dari ide awal hingga proses menggambar ilustrasi. Lalu Intan Anggita Pratiwi akan mengupas tuntas perjalanan sustainability fashion dalam budaya berpakaian yang dibangun dalam 3 bagian, yaitu world, within, dan wardrobe. Sementara itu Barjan dari sudut penyair akan mengajak kita menyelami berbagai karya puisinya terhadap kota yang melankolis nan bengis. Jadi sesi ini akan menjadi kesempatan untuk mendalami sudut pandang penulis dari sisi yang berbeda gitu. Jadi sesi kali ini mungkin mereka akan presentasi selama 15 menit mungkin atau seselesainya presentasinya. Lalu di akhir akan ada sesi tanya jawab juga, yang penasaran akan bukunya juga dijual di area press print party. Oke, kita mulai sekarang. Jadi please welcome Ula Zuhra. Halo, oke. Hai semua, selamat siang. Namaku Ula Zuhra. Aku adalah seorang ilustrator dan komikus, cartoonist. Dan hari ini aku mau mempresentasikan karyaku yang terbaru, yaitu graphic novel dalam universe world building yang aku bikin. Judulnya Acha dan Icha Collected Stories, yang dipublish sama Cahyati Press. Boothnya ada di luar A6. Oke, ini wujudnya aja sih aku kasih lihat. Jadi sekitar tahun 2023 kali ya, aku tuh nggak ada kerjaan, so I was really unemployed, nggak ada duit, whatever. Nah kebetulan teman-temanku itu baru mendirikan Cahyati Press di Bali. Kebetulan mereka berdua tuh teman dekatku banget. Terus kita mulai berbicara tentang kayak mau bikin project bareng. Awalnya tuh something else entirely. Tapi abis itu aku kasih ide bahwa aku udah bikin 2 karakter ini namanya Acha dan Icha. Awalnya tuh kayak di Jakarta dan di Indonesia gitu orang tuh banyak namanya sebenarnya apa gitu, tapi dipendekin jadi Acha dan Icha. Banyak banget gitu namanya Acha dan Icha. Terus aku mikir, oh ya mungkin ini relatable untuk banyak orang karena ya aku namain aja Acha dan Icha. Anyway, terus ini belum. Terus ya udah rilisnya tahun ini Agustus. Terus bukunya tuh 184 page, campuran black and white dan color, terus offset print. Jadi Acha dan Icha itu sebenarnya coming of age story ya. Aku bacain aja. Often told in hyper-realistic mundanity, sometimes surrealistic and nonsensical, tapi selalu slice of life situation. Terus kayak akar dari ide bikin cerita-cerita ini adalah Acha dan Icha are 2 groovy girls navigating an ungroovy world. Jadi awalnya tuh aku berpikir bahwa kayak aku suka banget cerita-cerita coming of age, tapi sebenarnya coming of age tuh nggak selalu harus di umur-umur yang kayak masih remaja atau college age, karena menurut aku era-era paling turbulent dalam hidup aku sendiri itu malah di umur-umur kayak late 20s, jadi kayak umur 26, 27, 28 mendekati umur 30 ya. Soalnya itu mungkin ada kayak internal battle antara kayak lo mau muda selamanya, hedonistik, happy-happy, foya-foya,
sama akhirnya kayak ya udah gue harus quote unquote adulting dan kayak hidup dengan responsibility yang besar gitu. Nah mungkin aku perkenalkan sedikit ini dua karakternya. Yang pakai kacamata tuh namanya Acha, yang satu lagi yang pakai jepit terus tuh namanya Ica. Sebenarnya yang paling seru dari bikin buku ini adalah ngedevelop karakter mereka. Karena jujur aku bikin buku ini tuh nggak dengan kayak banyak planning gitu. Kayak aku ngerjain semua tuh nggak pakai skrip, nggak pakai thumbnail. Karakter awalnya tuh baseline-nya tuh dikit banget. Jadi aku kenalan sama mereka tuh selagi bikin ceritanya gitu. Jadi the more I make the stories, the more I get to know the characters that I made gitu. Terus jadi background sedikit, Acha dan Ica tuh dua cewek di umur kayak late 20s tinggal di Jakarta. Mereka dua-duanya middle class, mungkin Ica bisa dibilang upper middle class sedikit kalau udah baca bukunya kayak dia orang kaya lah. Sedangkan si Acha tuh middle class, ibu bapaknya tuh dosen yang merantau di Malang gitu. Nah dia tuh tinggal di Jakarta. Both of them are unfortunately unemployed, nggak bisa dapat kerjaan di Jakarta. Ya udah itu baseline ceritanya lah ya. Next. Oke, ini bibliografinya. Jadi tahun 2023 aku tuh sempat bikin kayak limited edition single episode release gitu sama Cahyati untuk perkenalan sedikit tentang dunia Acha dan Ica. Judulnya Pesta Keramat. Jadi ini rilisnya sebenarnya di Oktober karena lagi Halloween. Jadi ceritanya ada supranaturalnya and like superstitious gitu lah. Cuman masih berbasis kayak foya-foya hedon Jakarta Selatan gitu loh. Terus tapi cerita ini tuh masuk di Acha dan Ica Collected Stories yang rilis tahun ini di Agustus. Buku ini tuh isinya 20 cerita pendek full komik yang aku bikin dari bulan September kali 2023 sampai Juni 2024. Jadi agak ngebut ngerjainnya, cuman at the time aku lagi gak ada kerjaan, so I had a lot of time on my hands. Dan mungkin karena aku situasinya mental state-nya kurang baik, jadi banyak ide yang muncul. Karena kalau misalnya lagi di state yang seperti itu, aku malah otaknya tuh berputar terus gitu. Nah yang terakhir, ini tuh aku rilis sebenarnya buat event ini, judulnya Acha dan Ica in Transit Reality. Itu 40 halaman digital print dan aku sebenarnya self publish kalau ini aku nggak bekerja sama Cahyati, cuma ngelapak di situ aja. Oke, jadi ini itu quote yang benar-benar penting kayak for me to create these stories ya. Aku suka banget sama Valerie Solanas, dia tuh aktivis perempuan dan penulis. Terus dia sempat ngomong bahwa absorbing culture is a desperate, frantic attempt to groove in an ungroovy world, to escape the horror of a sterile, mindless existence. Jadi menurut aku ini tuh penting banget, apalagi di zaman sekarang di mana I think media consumption itu lama-lama bisa mendescribe identity kita sendiri tanpa actually presenting yourself to the world gitu. Jadi kayak ini tuh juga basis cerita dari Acha dan Ica di mana kayak mereka tuh sebenarnya semua tuh agak snob kali ya, kayak mereka punya holier than thou attitude yang cuma ada di kota-kota besar gitu. Dimana kayak mereka media yang mereka konsum tuh mereka junjung tinggi banget sampai kayak gue tuh paling keren karena gue suka ini. Tapi itu sebenarnya distraksi dari realita yang terjadi sebenarnya di day to day life mereka tinggal di negara ini gitu. Ya, lanjut. Nah ini beberapa keyword yang aku dan Cahyati kayak kumpulin setelah bukunya selesai. Ini mungkin sebenarnya untuk menarik konsumer ya, kayak ini menggambarkan cerita-cerita yang ada di komikku sendiri. Terus aku nge-highlight ada failing at life karena menurut aku penting banget
menceritakan experience perempuan yang tinggal di kota besar yang sebenarnya mungkin di umur segitu harusnya udah nyampe mana gitu secara societal standards, tapi mereka tuh masih di titik yang sama gitu. Dan aku nge-highlight ini karena mungkin aku bikin buku ini ketika aku mikir aku lagi failing at life ya, kayak tapi yang aku sadarin adalah ide-ide bagus tuh muncul ketika you are at the lowest point in your life, dimana kayak lo harus muter otak terus untuk melakukan sesuatu, berkarya, dan mungkin dapat duit gitu endingnya ya. Tapi that's just a plus point, I guess. So this is kind of like the quote-unquote vibe that you will get kalau baca buku Acha dan Ica. Oke, aku mau bahas beberapa tema yang ada di buku aku. Pertama itu consumerism as a distraction, di mana anak-anak ini tuh sebenarnya kerjaannya tiap hari tuh consume. Either consuming media atau consuming various things lah yang menjadi escapist method ya untuk melupakan apapun yang terjadi di dunia luar gitu. Nah ini panel dari salah satu cerita tentang ulang tahunnya si Acha. Acha tuh umurnya baru 27 tahun, terus Ica itu karakternya orangnya hedonistik banget dibanding Acha yang menurut aku lebih observan dan lebih overthinker ya. Jadi kayak aku bikin karakter mereka juga opposite biar terlihat bedanya lah. Tapi mereka tetap bisa bersahabat. Terus yang kedua itu day to day body horror as a woman. Di buku aku banyak aku bahas tentang tema-tema female experience ya. Jadi karena aku juga perempuan, jadi kayak cerita-cerita yang aku bikin tuh akar dan rootsnya tuh benar-benar di identitasku sebagai perempuan. Whether it is kayak dari tema seksualitas, tema body autonomy, dan sebenarnya tema ini ya, kayak kalau ini aku ngambil panel dari cerita yang judulnya Industrial Vagina, di mana Acha ini dia tuh stres karena celana dalamnya semuanya bolong. Dia bilang kayak kenapa kira-kira what's wrong with my discharge that all my underwear comes out with holes gitu kan. Terus habis itu si Ica ngomong kayak you must have that industrial strength vagina girl gitu kan. Jadi this whole comic itu menjelaskan bahwa dia tuh belum terlalu mengenal tubuhnya dia juga. Dengan komik ini tuh dia makin lama mempertanyakan kayak kenapa tubuh gue mengeluarkan discharge seperti ini gitu. Terus kalau di komik aku tuh aku banyak membahas seksualitas, tapi mungkin aku berusaha menjauhkan tema-tema seksualitas ini dari male gaze ya, soalnya sebelum aku bikin komik ini aku tuh banyak gambar ilustrasi erotika yang unfortunately selalu disalahartikan sama orang-orang yang ngelihat karyanya gitu. Mereka tuh nggak ngelihatnya dari kacamata aku, tapi ngelihatnya dari kacamata mereka yang sebenarnya agak objectified, dan so I was very careful about creating stories that kalau bisa repels the male gaze gitu. Next. Abis itu ada Mundanity as a Spectacle. Sebenarnya kayak zaman sekarang aja sih. Ini contoh dari komikku yang judulnya Tikus Gejrot. Kalau misalnya jalan di jalan raya tuh kan kayak suka ngelewatin roadkill gitu ya. Kayak tikus yang udah sampai kayak kerupuk gitu bentukannya. Terus kalau zaman sekarang biasanya ngeliat sesuatu yang grotesque gitu atau kayak apa gitu yang heboh itu kan pasti difoto terus kayak diupload ke Instagram. Jadi sebenarnya aku cuma pengen ngebahas, dan banyak cerita yang kayak gini yang agak kayak nggak tahu sih ngomongnya mumblecore atau enggak, tapi kejadian sehari-hari yang endingnya tuh dijadiin spektakel di social media atau kayak di
ya social media mereka sih kayak Instagram gitu-gitu. Jadi making small things into big things and big things into small things gitu. Terus mungkin ini kata-katanya nggak class struggle juga ya, tapi ini tuh contoh dari komik yang judulnya Outcast, di mana geng-gengnya si Acha dan Ica, Acha dan Ica punya satu geng lah, di mana mereka ngerasa tuh kayak mereka paling benar di berbagai hal gitu, karena mereka lebih knowledgeable about like social justice topics, terus kayak mereka tuh lebih komunis daripada orang-orang yang lain, jadi mereka ngerasa mereka lebih benar daripada orang-orang lain. Nah di komik ini itu geng mereka tuh ketemu sama anak-anak yang mungkin lebih lurus jalan hidupnya, dimana kayak mereka udah kerja di korporasi, terus habis itu udah nikah, udah punya anak lah, apalah. Terus di sana mungkin kata-katanya emang bukan class struggle, tapi karena mereka semua middle class atau upper middle class ya. Cuman ada kayak moral principle battle antara dua kubu ini gitu. Jadi kayak saya lihat kayak ini namanya Nana. Si Nana tuh lagi ngekritik satu karakter ini, aku lupa sih namanya. Jadi dia tuh influencer yang suka bikin video tentang anaknya. Terus barusan dia habis bikin video pakai lipstick yang sebenarnya dia nggak suka, tapi dia habis ngiklanin gitu di TikTok. Habis itu si Nana, nanti lanjut. Oke. Terus si Nana tuh kayak ngekritik gitu yang kayak, ih lo spreading lies on the internet ya gitu kan. Kayak itu kerjaan lo kayaknya nggak bener deh gitu kan. Terus abis itu si cewek ini bilang enggak juga, it's a job just like your little art performance thing. Dia si Nana tuh performance artist lah. Terus dia kayak enggak, beda lah. I'm not some bourgeoisie purposefully deceiving the masses for profit I don't need gitu kan. Jadi kayak banyak bahasan seperti ini di komik aku, tapi kayak mau dibikinnya agak komedic dan lighthearted aja sih. Terus ada sedikit political commentary. Ini ada satu cerita di komikku judulnya Tahun Pemilu, karena aku bikinnya tahun lalu. Terus ya totally different lah, aku nggak mau bikin persis kayak apa kejadian yang terjadi tahun lalu dan tahun ini. Cuman ini yang benar-benar belak-belakan aku bikin political commentary, tapi sebenarnya di cerita-cerita lain selalu ada kayak cerita ini tuh in the background, jadi ada kayak main plotnya ini, tapi di belakangnya tuh pasti lo tuh bisa ngebaca bahwa political climate di cerita itu tuh lagi kayak gimana. Jadi dengan kayak celetukan dikit atau kayak komen-komen kecil di setiap ceritaku itu ada political commentary lah, dan hampir semua ceritanya sih menurut aku political karena existing itself is political, terus kayak existing as a woman is also political. Jadi everything that they do, every response yang mereka lakukan dalam setiap situasi itu menggambarkan political stance mereka, dan sebenarnya political stance aku sih. Next. Oh ya, tadi si yang tahun pemilu sebenarnya ceritanya panjang banget. Tadi aku bikin kayak 25 halaman. Tapi karena aku slightly depressed hasil dari pemilu, jadi aku potong jadi setengah doang. Nah ini tema yang paling aku suka kali ya, subculture and traditional superstition. Jadi ini excerpt dari cerita yang judulnya Jenglot. Aku tuh suka banget kayak kadang orang punya band gitu. Aku sering nonton band yang sebenarnya melakukan banyak hal yang kayak ritual di atas panggung gitu, as some kind of art performance yang digabungin sama musical performance mereka. Jadi aku suka bahas hal-hal seperti ini. Di buku aku tuh ada 2 cerita yang kayak gitu. Satu di Pesta Keramat sama di Jenglot. Karena kita tinggal di Indonesia, menurut aku kayak traditional superstition tuh kayak udah mendarah daging di kita gitu ya. Kayak kita dikit-dikit ngapain mikir, oh kalau gua ngelakuin ini tuh pamali kali ya. Atau kita ngelakuin ini kayaknya nggak bisa deh, ntar ketempelan atau apa gitu. Jadi buat jadi orang Indonesia tuh superstition tuh udah mendarah daging banget lah, dan dari kecil sampai sekarang aku
suka baca tentang horor, suka nonton film horor, suka ngobrol tentang cerita hantu, podcast hantu lah, apalah semua aku dengerin. Jadi itu udah jadi salah interest terbesar aku lah gitu. Terus kalau di cerita si jenglot ini, jadi dulu waktu aku kecil ada yang pernah bilang kayak nggak boleh ngomong jenglot 3 kali karena nanti jenglotnya datang. Tapi sebenarnya jenglot kan buatan orang ya, cuma dihidupin aja, jadi sebenarnya nggak masuk akal. Tapi aku ingat itu terus sampai akhirnya aku bikin cerita ini di mana ya udah si band ini namanya jenglot kan. Jadi kalau misal lo cheering on the band, ya lo ngomong jenglot berkali-kali, bisa sampai 100 kali kayak jenglot. Nah itu udah jadi, ternyata itu tuh pesugihan bandnya gitu. Gitulah ceritanya. Next. Abis itu ada bodily autonomy. Ini diambil dari ceritaku yang judulnya Ovary. Nah ini juga mungkin cerita yang seru karena aku ngambil POV yang beda. Ini tuh told in a interview excerpt dari majalah yang ditulis sama Aca tentang satu seniman yang udah lama nggak berkarya selama aku lupa deh 3 atau 5 tahun, terus bikin pameran lagi yang beda banget gitu temanya sama yang dulu. Nah dari cerita itu perlahan-lahan kita bakal ngerti sebenarnya apa yang terjadi sama seniman ini, namanya Alana. Terus mungkin bisa dilihat ini aku kasih excerpt dikit aja soalnya sebenarnya aku mau mengundang kalian untuk membaca buku aku jadi nggak mau menceritakan semuanya. Ya kan dia ditanyain kayak lo pengen punya anak nggak gitu. Terus dia bilang I've lost taste for it anyway. Maybe that's why the last miscarriage happened because I hated what my body had to do to fit in. Like a great machine that has become sentient, I malfunction. Jadi dia membicarakan tentang tubuhnya dia yang berusaha, mungkin dia ingin menjadi ibu tapi tubuhnya tuh nggak comply sama apa yang dia mau gitu. Terus ada sexual assault juga, mungkin aku biarkan panel yang menjelaskan sendiri. Sebenarnya banyak tema-tema berat di buku ini, jadi makanya aku bikinnya banyak trigger warning sama 18 plus karena menurut aku sebagai perempuan penting aku menceritakan tema-tema yang lebih berat untuk memberitahu bahwa hal-hal ini tuh common terjadi ke semua orang dan aku kenal hampir semua perempuan pernah melewati sexual assault atau di-harass in one way or another. Jadi menurut aku ini hal yang penting untuk dibahas di bukuku juga. Oke, terus coming of age and resilience. Jadi walaupun aku udah menceritakan kayak tadi tema-temanya berat-berat gitu semua ya, dan bahwa hidup di zaman sekarang itu lumayan berat, hidup di Indonesia itu lumayan berat. Dan ini tuh panel paling aku suka sih sebenarnya di komik ini karena ini penutup, ini tuh dua halaman penutup dalam komikku di mana yang pakai kacamata ingat aja itu Aca. Si Aca tuh abis stres, pokoknya dia abis party, terus ya dia teler lah gitu misalkan. Teman-temannya pada happy-happy, dia tuh malah terlalu mikir banyak tentang sebenarnya tuh ini kita ngapain? Apakah kita cuma menggunakan ini untuk melupakan the bleak and dire way we live dengan kita escape sebentar tapi kayak tiap hari kita escape gitu untuk melupakan gitu. Jadi dia tuh mempertanyakan ke teman-temannya kayak ini tuh kita tuh distracting kita sendiri terus tahu gimana sampai akhirnya teman-temannya bilang ya kayak lo harus enjoy life karena hidup kita cuma sekali, biasanya kayak YOLO gitu kan. Jadi dia ngomong maybe it is all just a distraction. Because when you're young, when life is great, it was the best. And it was there in the dark and quiet of the dawn, I realized we could have been anywhere on earth. But here we are on a sea of dry grass, breathing in the faint smell of industrial smoke. It's a beautiful morning and I should relax. Sure, the world is burning, but we're burning too alive for our own good. Jadi kayak untuk menggambarkan bahwa ya udah mau gimana lagi, lo boleh pesimis, boleh hopeless, tapi lo harus soldier on gitu. Oke, ini aku jelasin dikit kreatif prosesnya.
Jadi sebenarnya proses aku bikin komik tuh kurang sustainable ya. Soalnya I don't have a prior sketch, I don't have a prior script. Terus fluid banget, terus bahasanya campur-campur. Jadi sebenarnya terserah aku gitu loh mau nulis bahasanya. Ini tuh bukan proses yang sustainable dan bagus untuk long term. Mungkin suatu hari aku akan membuat proses yang lebih baik karena jadinya aku tuh nggak bisa tahu kapan komik itu bakal selesai dan berapa halaman dan mau kemana gitu arahnya. Jadi aku ngikutin otak aja gitu. Terus kecuali kayak ada beberapa cerita, misalkan kalau di bukuku Ovary sama The Tourist itu aku pakai prior script karena itu sebenarnya udah ada tulisan di notes app aku. Nah, kayak pindah ke notes app ini. Jadi kayak aku tuh dapat ide banyak ketika melamun sama ngayal dan aku sering ngayal dan melamun karena aku naik Gojek terus dan jauh-jauh. Jadi kalau misalnya di belakang Gojek tuh aku suka nggak dengerin musik, jadi aku terpaksa mikir gitu kan. Ngelihat sekitar Jakarta itu idenya gila banget, banyak banget gitu kan. Misalkan lagi naik MRT, lagi naik KRL, lo ngeliat sekitar lo kayak anjir ide tuh nggak habis-habisin, itu kota penuh inspirasi sebenarnya walaupun gelap dan depressing dan bau kayak, tapi itu emang lo perlu itu sih untuk nyari ide gitu. Terus ini ada beberapa contoh kayak isi notes gue, misalkan gue tau mikir sesuatu yang lucu gitu, ya gue langsung catat aja kayak sentient syphilis apalah yang gak jelas gitu kan. Tapi mungkin suatu hari hal itu akan berkembang menjadi, misalkan gue bikin cerita sci-fi gitu kan, dimana kayak penyakit sifilis itu berubah jadi apa, ada formnya apalah gitu kan. Terus nah itu kayak ide-ide awalnya biasanya tuh kayak gini, baru nanti gue kembangin jadi komik. Kadang gue lanjutin, kadang formnya tuh conversational, kadang juga formnya ya esai aja atau kayak tulisan karangan fiksi aja gitu. Terus nah gue nulis kayak no such thing as too many pages or so I thought, karena buku yang terakhir ini yang gue bikin si Transit Reality awalnya itu cuma mau kayak 24 halaman kali atau 14 halaman, endingnya gue bikin 40 halaman, jadi sebenarnya nyusahin diri sendiri aja sih. Tapi ya itu karena gue gak nulis skrip dan gue gak bikin thumbnailing, jadi biarin aja lepas terus sampai akhirnya 40 halaman gitu. Jadi ini beberapa inspirasi. Aku tuh tadi kan kayak kita bilang kayak consuming culture is like how to live in an ungroovy world, being kayak how to be groovy in an ungroovy world ya. Ya itulah gue juga kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya I'm also criticizing myself, kayak I'm poking fun at my own existence dengan cerita-cerita buku di sini. Nah, ini tuh inspirasi dalam gue membuat karakter-karakternya Acha dan Icha. Jadi kalau misalnya udah baca bukunya, mereka berdua tuh pertama bonding karena mereka suka banget sama band namanya L7. L7 tuh band from the 90s gitu. Mereka tuh kayak girl band, riot girl gitu lah. Terus mereka benar-benar they're very vocal about like feminist issues, sexual assault, and semuanya lah, bodily autonomy, everything. Pokoknya si L7 tuh akar dari gue bikin karakter mereka berdua juga, dari lagu-lagunya, dari attitude mereka kayak gitu. Terus sama Bad Gateway, sebenarnya Bad Gateway itu satu komik dalam beberapa koleksi komik buatan Simon Hanselman. Dia itu orang Australia, terus dia bikin komik yang namanya Meg and Mog series gitu. Dan itu pertama kali gue baca komik yang relatable banget gitu, kayak oh ada ya komik kayak gini dimana kayak everyone di komik itu tuh unlikable, everyone is so depressed dan hidupnya nggak kemana-mana, tapi lo bisa bikin cerita yang benar-benar interesting dari karakter-karakter unlikable ini gitu. Terus Women's Comics itu kolektif komikus dan kartunis perempuan dari tahun 70 sampai 90. Itu juga cerita-ceritanya benar-benar membahas berbagai female experience yang benar-benar relatable, terus unapologetic, very real, very honest, dan aku suka banget sama Women's Comics. Sama mungkin yang terakhir aku bahas kayak Ghost World sama Fiona Apple aja ya. Ghost World aku suka dinamika
pertemanan perempuan ya, karena sebenarnya pertemanan perempuan tuh dalam banget. It's really emotional, it's really complicated and complex gitu, kayak you can love your best friend but like you can hate them as well karena kalian you know each other inside and out to the point where anjir kayak gue nggak bisa live without you tapi kayak gue tuh nggak suka juga sebenarnya sama lo karena lo kayak gini gitu. Nah si Ghost World tuh is a good example dan salah satu inspirasi besar gue lah. Untuk Fiona Apple lebih ke itu temen gue menulis komik karena gue ngefans banget sama Fiona Apple. Menurut gue she's the best songwriter ever dan gue belum pernah nemu penulis perempuan yang bisa sejujur, raw, marah dia, tapi juga kayak kadang gue kalau dengerin lagu dia kayak gue mikir gila ini kayak gue yang nulis sendiri gitu kayak kita satu jiwa. Mungkin gue lebay tapi ya itulah. Next. Ya, ini beberapa inspirasi juga karena gue suka dinamika perempuan berteman ya dan Broad City itu juga gue suka banget karena mereka dua cewek yang di akhir 20-an tahunnya terus mereka juga masih bingung gitu maneuvering hidup tuh kayak gimana gitu. Masih kayak maksudnya masih figuring out life in a really honest way and like almost in a wrong way. Yang menurut gue relatable banget sebagai orang yang seperti itu di akhir umur 20-an gue. So ada Daria, MTV, gue juga suka banget. Twisted Sisters is part of the women's comics juga sama Ghost World. Ini beberapa review tentang buku aku. Ya, baca aja gitu. Oke, ini buku yang baru rilis, Transit Reality. Temanya tuh kayak, gue kasih kisi-kisi dikit aja. Jadi mereka tuh muterin bundaran HI 7 kali. Karena mereka dengar kayak ada urban myth di mana kalau misalnya lo muterin bundaran HI 7 kali, lo bisa pindah ke dunia lain. So they did that. Then what happens there is a lot of harsh realizations, kind of ada coexisting with something else, ada banyak perubahan di dunia yang mungkin mereka gak terlalu suka atau mereka suka ya harus baca dulu. Oh ya ini beberapa karya yang gue bikin selain Acha dan Icha tapi masih di dalam, maksudnya bukan komik tapi masih di Acha dan Icha universe. Jadi gue sempat launch bukunya terus gue bikin video work, ya itu judulnya Santet New Media. Terus gue bikin paper dolls yang dijual pas lagi launch sama ada mainan. Ya ini sedikit tentang Cahyati Press. Ya. Cahyati Press itu a bookstore and a publishing house yang ada di Bali. Mereka itu didirikan oleh dua perempuan namanya Katie sama Afi. Afi is based in Bali. Katie is based in Mianjin alias Brisbane. Mereka itu open di tahun 2022 dan mereka udah sempat dapat grant dari It's Nice That di tahun 2022. Ya ini katalognya Cahyati. Ada yang baru rilis Ruminations, created by a queer African Australian writer namanya Bona. Itu poetry book. Ada bukunya di A6 Cahyati Press. Ya, udah. Oke. Terima kasih Ula Zuhra sudah sharing kepada kita semua tentang buku Acha dan Icha. Silakan duduk. Terima kasih semua. Untuk selanjutnya mungkin aku akan memanggil Teh Intan Anggita Pratiwi untuk ke depan untuk bercerita tentang perjalanan World Within Wardrobe-nya. Silakan. Terima kasih Selda. Sama-sama. Hai semuanya. Salam kenal. Nama aku Intan Anggita Pratiwi. Ini buku aku tuh terbit tahun 2023. Sebenarnya terbitnya di Peace Freedom. Kalau teman-teman tahu Munir adalah partner saya melahirkan buku ini.
Jadi buku ini teh tuh gitu apa ya Pak Julid. Jadi buku ini tuh cerita tentang sustainable fashion. Mungkin sedikit bercerita kenapa aku menulis buku tentang ini. Teman-teman kebaca nggak daftar isinya? Kebaca ya. Jadi aku bikin yang ini tuh yang version Indonesia yang udah habis. Ini ada Dunia Dalam Lemari. Jadi versi Indonesia itu namanya Dunia Dalam Lemari. Versi bahasa Inggrisnya adalah World Within Wardrobe. Nah, yang menarik adalah nggak terlalu banyak orang di Indonesia itu tuh mau meriset tentang sustainable fashion. Kebanyakan ada dua. Yang satu adalah membuat brand sustainable fashion as a designer atau memang local brand. Dan yang kedua adalah orang-orang yang pingin menjadi konten kreator di sustainable fashion brand itu. Dan kadangkala riset mendalamnya tuh belum pernah ada. Jadi buku ini tuh adalah redirection dari kisah tragis hidup aku. Jadi harusnya 2023 itu aku dapat scholarship ke Korea Selatan. Jadi aku udah keterima di Changwon National University, Interdisciplinary Art di Fashion, doctoral program. Udah siapin semuanya dan ini tuh salah satu calon disertasi aku pas ngobrol sama profesorku. Tapi pas waktu udah mau bayar kosan ceritanya, ditelepon sama konsulat Korea kalau ternyata S2 aku itu tidak terakreditasi. Jadi kampus aku itu dulu aku kuliahnya di Institut Musik Daya Indonesia. Kalau teman-teman pernah tahu Ibu Cutnya Deviana Daudsah. Jadi aku musik, performing art di situ, S2 ngambil manajemen. Terus dia ternyata tidak ingin kurikulumnya menjadi kurikulum Indonesia, which is dia tidak mengubah kurikulum Jerman dia, dan dia tidak membuat sekolahnya terakreditasi, dan kita murid-muridnya juga, karena kita emang pingin belajarnya fokusnya performing art dan musik, dan emang teman-teman yang kuliah di situ tuh pada jadi gitu ya istilahnya. Kita juga sampai salahnya kita, para mahasiswanya kita nggak ngeh banget kalau dia tidak mengurus akreditasi. Which is akhirnya S3 aku gagal, akhirnya uangnya itu di refund, karena kan sebelum dapat scholarship kalau misalkan dapat K21, nama scholarship aku K21 itu tuh aku harus bayar 1 semester dulu, terus akhirnya di refund. Abis di refund tuh mau ngapain ya gitu. Nah si uang refundnya tuh akhirnya aku membuat buku ini sekaligus meriset. Tadinya ini baru drafting, terus akhirnya oke, aku akan jalanin buku ini. Si Dunia Dalam Lemari itu menariknya adalah ini adalah perjalanan aku selama 20 tahun di sustainable fashion. Kalau teman-teman pernah tahu zaman dulu ada blogger fashion, sampai sekarang masih ya kayaknya. Evi Tanuh, terus juga yang sekarang pindah ke Bali tuh Sonia Erika. Aku satu area di zaman itu di tahun sekitar 2014 something. 2004 malah. Duh, kok 2014? 2004 something itu ada namanya lookbook.no. Jadi si lookbook.no itu tuh awal pertama kali aku kumpul sama blogger-blogger fashion. Aku dari Bandung ke Jakarta. Gimana sih caranya supaya kita selalu pakai tema. Dan temanya tuh selalu tentang DIY dan rework dan upcycle. Jadi buku ini tuh bercerita tentang kita kenalan yuk gitu sama dunianya fashion tuh kayak gimana sih. Kenapa sih kita harus, kalau sambungannya dari bukunya Ula, kenapa sih kita harus tergabung dalam konsumerisme. Ternyata memang itu tuh ada topik besarnya dan ada teorinya, dan emang kita tuh didrag untuk didistract supaya kita berkebutuhan selalu berfashion sebagai pola hidup yang lo tuh harus nih kalau misalkan mau gaul, mau masuk ke tingkat sosial yang seperti apa, fashion lo tuh harus seperti ini gitu. Itu tuh ada dogma-dogma tertentu yang tertanam di kehidupan kita sehari-hari, dan itu tuh ada teorinya. Nah itu yang di dunia. Nah yang di dalam itu tuh aku mulai untuk menjelajahi sebenarnya hakikat pakaian terus aneka macam serat tekstil itu tuh kayak gimana sih. Nah buku ini kalau mau lihat sedikit ya, boleh di. Jadi bentuknya tuh nggak kayak buku ilmiah banget,
tapi juga aku gimana caranya supaya lebih enak dibaca juga. Sampai halaman 14 boleh. Ini aku juga ceritain sebenarnya proses adopsi fashion itu tuh kenapa sih kita sebagai manusia fashionnya memilihnya seperti ini. Apakah itu ada karakter yang kita bawa dari referensi keluarga kita kah? Atau lingkungan kita? Next. Langsung ke halaman 14. Dan di situ tuh disebutin juga gimana sih caranya supaya kita lebih tahu karakter kita tuh kemana sih arahnya gitu. Kadang orang juga masih mencari jati diri dan kayak apalagi sekarang dengan informasi yang begitu banyak, kita pingin beli baju juga tanpa sadar kita udah ke dragging masuk ke dalam e-commerce terus membeli itu karena kita hanya meniru katakanlah influencer yang kita ngefans banget gitu. Itu sering terjadi. 14, yes. Nah ini yang diceritain juga kalau misalkan kita tuh ada pakai pakaian yang kita pakai. Sebenarnya yang melekat itu tuh apa sih? Yang melekat tuh adalah jati diri kita kah? Atau sebenarnya keinginan-keinginan lain dalam badan kita? Nah si dalam itu tuh ngomongin tentang yuk kita kupas lagi sebenarnya kita tuh pingin tahu gak sih? Kenapa kita harus melepaskan kemelekatan terhadap pakaian. Tapi ketika kita udah suatu saat udah di-touch sama pakaian tersebut, jadi kita bisa tahu sebenarnya kita tuh beli pakaian itu tuh ingin atau butuh. Nah itu udah ketahuan. Mau ke halaman 41. Di sini juga aku ngejelasin banyak hal tentang lemari. Ada yang nonton dokumenternya Marie Kondo nggak di sini? Nonton ya. Nah, jadi dunia dalam lemari itu tuh kadang menjadi ironis ketika sekarang teman-teman tuh pada bikin brand lokal sustainable fashion gitu. Tapi di satu sisi sustainable fashionnya juga melahirkan followers yang akhirnya ngefans banget sama brand itu. Jadi setiap brand itu keluar barang baru, mereka tetap beli gitu. Ya sama aja gitu, tetap aja beli-beli aja, konsumerismenya juga tetap ada. Makanya aku kayak, yuk coba kita tuh sebenarnya tahu dulu diri kita tuh kayak gimana dengan cara melihat pakaian yang ada dalam lemari kita. Jadi ide dasar dunia dalam lemari tuh yuk kita decluttering, kita lihat. Dan ketika kita udah mendecluttering apa yang ada dalam lemari kita bisa lihat ternyata tumpukan-tumpukan itu tuh mengandung banyak cerita dan kisah-kisah. Dan siapa tahu kamu tuh di situ menyimpan trauma, menyimpan cerita-cerita yang sebenarnya juga harus kamu declutter gitu. Gilanya karena aku mempelajari tentang decluttering itu sampai lumayan agak deep gitu. Sampai aku tuh dengan mudahnya juga dalam kehidupan bisa decluttering hal lain. Contoh, manusia. Kita jadi bisa melihat kalau misalkan ada pertemanan yang lumayan agak toksik bisa kita detach. Kita bisa mendecluttering teman. Dan itu membuat hidup kita lebih di badan kita lebih sehat gitu. Kita jadi tahu apa yang kita perlukan. Dan di sini tuh kayak ada kita harus memproses dan menghadapi kayak misalkan nih kalau ceritanya Marie Kondo kan kayak ini spark joy apa enggak? Ini kayak kita masih memerlukan apa enggak? Nah di satu sisi itu tuh kayak ada hal-hal yang menarik kayak misalkan nih aku tuh kan punya social enterprise akhirnya setelah aku menjalani proses sustainable fashion dan lain sebagainya sebagai seorang seniman recycling aku punya kolektif perempuan-perempuan namanya Setali Indonesia itu tuh lahir di tahun 2018 jadi aku berdua bareng Andin awalnya Andin kan sebagai ikon fashion di Indonesia dia juga punya kesadaran kayak kita harus bikin campaign ini tuh mulai dari dalam lemari. Karena dia ngerasa juga, gila gue juga hoarder. Apalagi gue juga influencer yang ngajakin orang supaya pada beli. Nah pas waktu kita geresel bareng sama Andin, dia tiba-tiba gini, Tan please banget yang baju ini tolong cariin yang ada tulisan 7 ya yang warna hijau. Terus udah gue cariin, akhirnya aku nemu si baju itu tuh belum kejual. Terus dia bilang, itu dari mantan gue yang ini loh.
Lo masih nyimpen? Iya tapi gue masih berat, tapi gue udah izin sama Mas Ipe, gue gak ngebuang itu. Jadi sebenarnya proses itu tuh kayak kita sebagai manusia memang harus selalu berproses untuk membuang itu. Walaupun kita tahu itu ceritanya tuh ini. Terus gue tanya sama dia, lo kenapa gak mau buang ini? Karena sebenarnya gue bukan tentang momen bareng mantannya, tapi baju ini itu tuh identik dengan bla 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 bla. Nah, udah siap belum? Udah siap belum untuk kita mengupas apa yang ada di dalam diri kita dihubungkan dengan masa lalu kita. Nah itu tuh yang menarik banget yang aku pelajari di decluttering. Setelah kurang lebih tahun 2022 sebelum buku ini lahir, sebenarnya kan jadi ceritanya sebelum aku yang cerita mau ke Korea, setahun sebelumnya itu tuh aku melakukan riset. Risetnya karena pas suatu pandemi dan aku punya balita, ini nggak bisa nih kita selalu ada di Jakarta. Jadi kita harus pergi keliling kemana ya yang seru dan aku juga mau riset. Pas aku cari tahu sebenarnya aku tuh pingin belajar apa sih? Aku ternyata pingin belajar wastra. Karena aku merasa nggak adil, aku cuman suka pewarna alami dan suka tenun. Aku nggak suka batik. Kenapa ya gitu, aku gak suka batik. Aku terus bertanya. Dan aku mulai menemukan jawabannya ketika usia 27 tahun. Pas aku menikah sama suamiku, aku baru menyadari kalau aku dapat sexual harassment, lebih tepatnya pedofilia dari kakek aku yang memang dia ada kaitannya dengan batik. Dan dia tuh di Pekalongan. Dan entah gimana pas waktu di pandemi itu aku memberanikan diri memasukkan Pekalongan dan Cirebon dan beberapa kota-kota lain yang batik untuk aku berdamai dengan diri aku sendiri. Dan aku juga belajar membatik dan belajar cari tahu sebenarnya batik itu tuh kenapa sih dia bisa menjadi sebuah budaya gitu. Dari situ, dari perjalanan aku menamakan perjalanan tersebut Jeda Wastra. Dan yang menariknya, gimana caranya supaya membawa keluargaku dan tetap seru. Akhirnya, aku pitching ide itu ke IKEA. Terus IKEA juga mensupport aku dengan furniture-nya mereka. Lalu aku mengubah mobil VW ku tahun 98 jadi camper van. Diubah jadi ada furniture-nya dan kita jalan dari Jakarta, Sumba, Jakarta selama 3 bulan. Dari situ aku mulai belajar tentang seniman wastra, aku mulai mengerti, boleh di slide-slide-nya aja sambil berjalan. Jadi ini kebetulan suami aku tuh fotografer, jadi dia ngambil foto-foto dari para seniman wastra yang aku temuin di Cirebon, di Pekalongan, terus di beberapa, dijalin aja gak apa-apa. Di beberapa kota dan aku juga akhirnya belajar tentang simbol-simbol batik yang ada di Cirebon, terus kayak wah ternyata batik di Cirebon tuh dengan Islam itu tuh sangat dekat sekali dengan tasawuf. Dan aku juga belajar berkenalan dengan pewarna alami. Belajar juga ternyata batik itu regenerasi batik tulis itu terhenti karena faktor apa. Dan ini jadi menyenangkan sekali karena tanpa sadar aku sudah berdamai dengan batik. Ternyata kayak oh rasa gak enaknya tuh udah loh gitu, udah selesai loh, aku ternyata bisa face it gitu, sampailah aku di Sumba. Nah di Sumba itu kejadiannya pas waktu aku di Flores mobilnya mati, ya namanya mobil tua ya, mobil mati gak ada internet di tanjakan hujan deras. Terus tiba-tiba dapat sinyal sedikit, aku langsung nge-tweet gitu, tolong ada yang bisa bantu aku, titik aku di sini, terus Twitter Do Your Magic, terus mereka ada yang nyamperin. Nah yang menariknya di riset buku aku ini di chapter 3 itu kan aku jalan dari Jakarta Sumba Jakarta itu gimana cara aku bertahan hidup. Bertahan hidup di situ tuh tiba-tiba aku dapat kerjaan dari Nona Rara Batik. Waktu itu aku jadi bikin satu line bareng mereka, terus juga aku bikin jurnal dan cerita-cerita tentang mereka. Itu adalah modal pertama. Terus modal kedua, ketika sudah di perjalanan, Traveloka ngontak. Dia mau kami mereview hotel-hotel dalam perjalanan kami. Terus kayak lumayan ya gak tidur di mobil terus gitu. Nah yang kocaknya lagi pas waktu tidur di mobil itu tuh gak bisa sembarangan. Karena campground di Indonesia tuh gak sebanyak itu. Lagi-lagi Twitter, aku Twitter Do Your Magic terus anaknya memang. Terus aku kayak
aku mau jalan ke sini, ada nggak yang punya lahan yang bisa aku parkir di situ gitu. Terus kebetulan juga gimana cara aku menemukan seniman-seniman wastra ini juga aku bukan berdasarkan googling. Jadi karena memang aku dan suami backgroundnya tuh DJ, kita DJ piringan hitam dan kita punya rumah yang dijadikan listening bar namanya Subo. Kalau teman-teman tahu Subo. Nah, pas waktu di Subo itu aku barang-barang Subo yang barang-barang vinyl Indonesianya aku masukin ke mobil berikut dengan turntable-nya. Jadi si Twitter Do Your Magic tuh minta lahan parkir dan minta tempat buat manggung juga. Teman-teman kalau misalkan ada punya coffee shop atau punya lahan yang bisa kita seseruan bareng dan ada sound system, mau loh kita manggung di situ gitu. Pas aku manggung di situ, biasanya ada yang ngasih tempat tinggal, ada yang ngasih makanan, ada yang ngasih uang, itu kita kumpulin semuanya. Dan yang menarik, akhirnya kita berteman dekat sama teman-teman yang ada di kota-kota tersebut dan akhirnya aku ngomong sama mereka, ada nggak seniman yang legendaris di sini, yang regenerasinya bagus, terus mereka yang menganterin ke tempat-tempat tersebut. Sampai pada akhirnya, Lucky Me, aku ketemu di Pekalongan ada seorang cewek, waktu itu dia masih umur 27 tahun dan pacarnya kala itu, sekarang mereka udah menikah, pacarnya kala itu punya coffee shop di Pekalongan. Nah, belajar dari dia, aku belajar produksi batik dan segala macam. Jadinya social enterprise aku yang setali ini, akhirnya kita punya line bisnis baru namanya Sunday Nusantara, yang dimana itu tuh kita riset tentang batik pewarna alami, dan juga kita recycling batik cap, tapi si capnya kita ubah, bikinnya tuh kayak custom gitu, tapi dari expired kabel-kabel yang kabel-kabel listrik itu kan dalamnya tuh ada tembaga tuh, ada choppernya, ada itu expired kan, ada expirednya, terus kita ubah jadi canting. Nah, pertama kali projectnya adalah di Ombe Coffee. Dan sekarang setelah 2022 kita bikin itu, dari perjalanan itu kita bikin, nah 2024 kita baru bikin sekarang itu 1.600 seragam untuk karyawan Bank Japan Trust Fund. Jadi sebenarnya perjalanan itu tuh mengantarkan aku ke banyak hal yang akhirnya sustainable fashion tuh nggak cuman tentang kamu bicara sama orang-orang against fast fashion gitu, data sudah melakukan bla 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 gitu. Jadi yang harus kamu lakukan untuk melakukan sustainable fashion adalah lakuin aja. Apa yang ada dalam lemari lo, lakuin. Terus main ke Subo, ketemu sama teman-teman stali atau kamu juga mau sendirian juga boleh. Kita ubah baju-baju yang emang kamu punya menjadi baju baru lagi gitu. Mulai dari situ. Nah dari situnya kalau misalkan kitanya udah senang, udah bisa decluttering, udah bisa segala macam, baru dari situ mungkin kita bisa tahu tentang wastra Indonesia. Kita mulai belajar lagi sustainable fashion yang memang sebenarnya udah ada dari zaman dulu, tapi emang kalau di Indonesia itu emang brandingnya agak kurang. Tapi sebenarnya yang lucu, sustainable fashion yang brandnya berlebihan juga di Indonesia itu kadang juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ya memang selalu jualan brandnya untuk mendapatkan grant. Dan biasanya grantnya untuk ibu-ibu yang di daerah, tapi sebenarnya ibu-ibu yang di daerah itu yang udah established. Kebayang nggak? Jadi ya emang mereka kadang jual brand aja gitu. Itu hal-hal yang memang jadi bitter truth di sustainable fashion di Indonesia. Tapi kalau misalkan teman-teman tertarik sama buku aku, bisa baca di Subo atau bisa beli di Binatang Press juga. Apalagi ya? Nah ini aku lagi jalan-jalan pas waktu di Lombok juga ketemu sama bapak-bapak namanya Pak Putra yang dia tuh masukin kurikulum menenunnya tuh masuk ke SD gitu. Nah hal-hal yang menarik kayak gitu tuh kadang kalau kita mau googling di media juga nggak ketemu gitu. Makanya emang kita harus turun ke jalan dan seseruan bareng sama mereka. Itu sih gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih Teh Intan. Untuk sesi book presentation terakhir dari Words of Women kali ini aku mengundang Barjan, seorang penyair yang merilis buku Check In Check Out untuk sharing tentang buku puisinya. Silakan Barjan. Oke, mungkin aku minta izin berdiri ya.
Ah, selamat siang. Oke, jadi sesi aku ingin mendiskus tentang karya terbaruku, puisi. Oke, who needs poetry in this economy? Tapi aku akan coba bahas ini adalah, I'm sorry I'm really nervous. Ini adalah karya puisi terbaruku. Ini adalah puisi urban. Dan kenapa judulnya The Darling is not only a sex and it's more than just a poem. Maksudnya judul presentasinya ya. Kalau judul bukunya itu check in check out. Kita entah check in dari apa, check in kemana dan check out dari apa. Mungkin itu yang bisa kita bahas, yang bisa aku ceritakan maksudnya. Oke. Kenapa aku memasukkan seks di sini? Ini sebenarnya mainly puisi urban. Tapi banyak diksi-diksi seksual, diksi-diksi yang profan dan vulgar yang aku masukkan dan juga tema puisi. Cuman di sini aku bilang it's not only a sex, it's beyond sex yang aku tulis di sini. Dan I believe that our sexual life itu benar-benar represent us, dan terutama di sini adalah orang urban kayak kita. Dan kayaknya di sini juga aku lihat muka-mukanya urban banget. Muka-mukanya sangat very Jakartan. Dan ya, sebenarnya buku puisi ini for you guys. I observe you guys. I try to empathize with you guys. Ya, jadi iya, ini bukan suatu poetry yang boring atau ya sastra kayak siapa yang baca sastra gitu di in this economy. Oke, next. Oke, jadi ini mungkin cuma sekilas aja book detailsku. Judulnya Check In Check Out, berisi 40 puisi, ditulis olehku, Barjan, 80 halaman, harga 70.000, bisa dibeli di PPP Shop ya, PPP Shop di depan. Diterbitkan oleh penerbit Velodrome. Ini cuma pengenalan aja, bukan ini yang ingin aku bahas lebih dalam. Yang ingin aku ceritakan lebih dalam adalah next. Sebenarnya ini buku puisi tentang apa sih? Kalau orang yang mungkin baca sekilas puisi-puisi di sini, ketika mereka menyadari kalau aku menggunakan diksi-diksi seksual tadi dan tema-tema yang porno, cabul gitu. Ya, sebenarnya yang tadi aku bilang ya, ini bukan buku puisi cabul, jauh dari itu. Jadi buku puisi ini adalah bagaimana aku di Jakarta sudah bertahun-tahun. Aku pendatang, maksudnya aku bukan orang asli Jakarta, dan aku sudah lama di Jakarta. Aku berkecimpung dalam banyak pergaulan, bertemu orang-orang dan kelas menengah, khususnya kelas menengah. Dan aku bisa merasakan kalau kita punya bahasa kesepian yang sama gitu. Dan jadi puisi ini adalah tentang loneliness, keterasingan, kesepian. Aku menamakan ini kesepian urban. Kesepian yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang kayak kita. Ya mungkin ini luput kita omongin ya, kayak Jakarta itu kan kayak dinamika, itu kota yang paling satset yang pernah aku tinggali. Kayak semuanya begitu cepat dan kayak semuanya begitu brutal, sampai kita melewatkan hal-hal kecil, sampai kita nggak bisa berefleksi sama diri kita sendiri. Sampai kita lupa bahwa sebenarnya hal-hal yang kita lakuin, banyak sekali peristiwa-peristiwa puitik kita sebagai pekerja yang tidak banyak dibicarakan, seperti itu. Jadi ya itu, our suffering is, our loneliness, our alienation is really poetic. Jadi kita benar-benar terasing karena setiap hari ada kewajiban atau tuntutan yang harus kita jalani. Kita lupa siapa diri kita. Kita lupa melakukan hal-hal yang kita sukai. Kita lupa untuk melihat beauty dari mundanity yang kita lakukan setiap hari. Okay.
Oke, next. Oke, yang kedua. Ini puisi tentang apa sih? Ini tentang kita orang-orang kalah. I don't know, mungkin ada yang merasa pemenang di sini. I'm not. About us losers who are brutally defeated by the capitalistic system. Ya, dengan kita tahu kalau Jakarta, vibe aroma kapitalistiknya, tirani kapitalistiknya itu kerasa, kayak ya kita sebenarnya adalah sekrup-sekrup dari kapitalisme, disadari atau tidak, kita sering merasa kalau kita kalah, ingin menyerah gitu. Dan ya puisi itu adalah tentang ini. Kita harus submit it to a perpetual unbalanced work-life regime, living unending paycheck to paycheck cycle with no room left to run. Jadi kita mengalami itu, masih banyak kawan-kawan kita mungkin atau mungkin kita sendiri yang living paycheck to paycheck untuk menghidupi diri kita sampai kita kewalahan. Dan I don't know, salah satu kunci untuk gimana kita bisa menerima adalah kita merayakan kekalahan. Dan buku puisi ini sebenarnya adalah about celebrating our defeat. Oke, next. Nah, ini dia. Jadi di teman-temanku, karena mereka tadi terkena tadi ya, urban suffering tadi ya, tagihan, cari kerja nggak dapat cari kerja nggak dapat, tagihan, apalagi percintaan tuntutan orang tua. Banyak sekali ekspektasi orang-orang dan kita tidak bisa memenuhinya, dan terutama perempuan ya, kayak di sini banyak sekali karena aku perempuan jadi banyak mungkin puisi yang sangat female gazy ya. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan penderitaan itu, mereka trying to compromise the defeat, berkompromi dengan kekalahan itu, kita melakukan hal yang sangat lucu. I mean, ini yang dari pengamatanku, karena mereka sudah merasa kalah, karena mereka sudah merasa sangat muak dengan aktivitas sehari-hari, mereka melakukan hal-hal yang lucu seperti misalnya engaging in a random sexual encounter, jatuh cinta secara ceroboh, ya substance abuse dan lain-lain. Dan di puisi ini adalah tentang orang-orang yang melakukan keputusan seksual yang aku sebagai penulis, sebagai pengamat, aku ngerti kenapa mereka melakukan itu. Maksudnya aku bisa bersimpati. Aku tidak judge why mereka indulge in unending sexual encounter yang maksudnya kayak hook up. Mereka rela untuk misalnya terlibat dalam hubungan cinta yang sebenarnya menyiksa, because that's how they cope with everyday kerumitan sehari-hari, kerumitan hidupnya, dan inilah keputusan yang keluar gitu. Jadi I don't know, kayak our decision in making love and untuk engage in love, in love relationship is sebenarnya very political, and itu sangat disebabkan juga oleh bagaimana sistem kapitalisme sebagai penduduk urban Jakarta ini bekerja terhadap hidupnya dan akhirnya melahirkan keputusan-keputusan bodoh seperti itu. Dan ini ada di puisi-puisi. Ini aku bacain kali ya satu puisi, judulnya Ode Pasca Bercinta. Badan gue belangko kosong yang siap menadahi riwayat hidup lo, trauma yang dititipin ayah lo, background pendidikan lo, pengalaman kerja lo, air mata lo, silsilah gonore lo. Gue bersihin muntahan lo sehabis mabuk, gue jilatin gorong-gorong terjorok di badan lo. Badan gue kolom-kolom berita duka yang bisa lo isi pakai tai. Pakailah gue sesuka hati. Anggap aja lo benar-benar jatuh cinta sama gue. Gue juga nganggap lo demikian.
Lagi pula perasaan gue ke lo nggak penting men. Yang penting kita hidup. Oke, next. Ya ini tadi yang aku bilang ya, kenapa this book is so banyak yang bilang ini kayak puisi yang memang memuat banyak diksi seksual, tema seksual. Dan ini tadi yang aku bilang, your sex life is reckless and I understand. Karena ya itu tadi, all of us losers silly decision towards sex is understandable and poetic. Dick appointment. Chlamydia ini begitu gatal dan subur. Tumbuh pada janji-janji cinta yang kukira beton, padahal hanya seks yang monoton. Oh mama, maafkan aku tidak bisa mengirim duit jajan bulan ini, gajiku ludes dipakai puluhan kencan tolol dari satu dick appointment ke dick appointment lainnya, seks yang monoton. Cinta-cinta plastisin memang bikin candu, tak pernah kapok kujudikan kebahagiaan pada bau tengik, selangkangan dan mata-mata gembur pria-pria Jakarta yang tak bermasa depan. Lagian apa itu masa depan? Masa depan sedang menungging putus asa pada aplikasi kencan. Menyedihkan. Swipe kanan adalah prelude dari segala seks yang monoton. Tak pernah tahu bagaimana caranya aku berhenti. Malam ini lagi-lagi kujudikan kebahagiaan di atas ladang tumpul palkon-palkon seks yang monoton. Oke, next. Oke, ini dia ya, karena kebanyakan this is really funny dan menyiksa bagiku karena I'm not trying to, showcasing any female perversion gitu. Kayak ada satu penyair yang berkata kalau buku puisi ini sangat revolusioner karena baru kali ini ada penyair perempuan menulis kata memek dalam puisi. Belum pernah ada dalam peta se-Indonesia dan itu sanjungan tapi bagiku itu bukan yang aku, misalnya aku nggak mau kayak showcasing kemerdekaanku dalam nulis perempuan yang merdeka menulis tentang seks, nggak kayak karena ya I'm not trying to be pervert, I'm trying to understand you guys, empathize with you because dan ini nyata kayak coba deh lo observe teman-teman lu kayak ya teman-teman loser lu they do this shit. Okay, next. Okay. In other words, this poetry book is all about celebrating our defeat from what I call an urban suffering. Ini adalah ode buat kalian semua. Dan ya, inilah kenapa aku menulis kenapa urban, karena kebetulan aku memang dari lulus kuliah itu pertama kali dapat kerja di Jakarta Selatan dan terus di situ tuh karena di Jakarta Selatan itu kan banyak kayak media online dan juga agensi ya kantor-kantor marketing itu di Jaksel, jadi mau tidak mau aku sering mendapat teman-teman baru yang Jaksel, yaitu tadi yang dengan keputusan seksnya yang lucu-lucu yang tapi aku mengerti gitu kenapa mereka ceroboh ketemu mau-maunya gitu ketemu maksudnya dijadikan side chick atau apa gitu karena ya kayak ya mereka udah they have no choice hanya untuk kayak ya udah gitu karena hidupnya sudah suffering dan in the end it's become banal. Oke. Aku mau baca lagi satu puisi. Ini juga Jaksel banget ya. And this is for you guys, ode for us all. Blok M. Dalam kurung menangis. Blok menangis. Ini malam minggu. I just wanna weep tonight. Dalam gokar 34.000 ke rumah. Meninggalkan blok menangis. Dalam kota yang senil dan bengis. Gerimis menubruk jendela mobil-mobil seperti air mata yang berebut keluar dari matamu di malam minggu. Seperti sakit yang disembunyikan rapat-rapat dalam rongga-rongga speaker dan mikrofon pada mesin karaoke bar Nihon. Jam 11 malam,
Jedar-jedar musik di Krapela yang menembus keluar perlahan fade out. Hatiku rombeng-rombeng, lucu sekali. Satu cup teh manis hangat yang baru ku minum bocor-bocor keluar dadaku. Dan di luar klakson-klakson masih ngegas mengolok para pecundang yang muntahnya mengering di lantai bar. Menjadi mimpi-mimpi urban yang sunyi dan plastik. Di kota yang berisik. Yang belum dan tidak pernah bisa kita menangkan. Blok menangis cuma sekumpulan kekalahan para pecundang yang ingin dikasihani. Tapi aku gak ingin dikasihani, I just wanna whip tonight. Sopir gokar gak akan berani menegurku. Mungkin diam-diam ia ingin menangis juga. Semua orang begitu kok di Blok menangis. Hujan masih turun di balik jendela menetesi kelopak kelamin orang-orang yang gagal ngentot malam ini. Kemenyerahan orang-orang gagal ngentot memang selalu bikin geli. Aku bisa jadi salah satunya suatu hari. Dingin malam menyablon keterasingan pada signage kafe-kafe yang sudah tutup, launching properti-properti mahal ibu kota ditampilkan di Videotron, juga billboard promo diskon marketplace yang memacak mata. Aku membacanya sebagai merek-merek kesedihan yang berganti citra seiring kehendak lampu-lampu neon. I just wanna weep tonight. Wajah-wajah ganteng berlalu lalang di trotoar membuatku mual. Semuanya memakai wajahmu sayang. Radio dashboard memutar kesedihan dalam lagu-lagu pop dangkal. Padahal I just wanna weep tonight ditemani lagu indie rock favoritmu yang namanya Duster itu. Atau The World is a Beautiful Place and I am no longer afraid to die. Wait. Am I no longer afraid? Sekarang air mataku warna-warni hologram dipantulkan pijar-pijar baliho smartphone. Desing MRT terlewat di atas kepalaku. Gokarku telah meninggalkan blok menangis. Memasuki blok-blok kesedihan yang lain. Oke, itu salah satu puisi. Next. Oke. Thank you. Nah ini cuma kayak manifestoku aja ya. Kenapa sih ini harus ditulis? Kenapa harus ada puisi dengan diksi cabul tadi? Ya hanya ingin memperlihatkan ketelanjangan atas kekalahan kita menghadapi kota ini. Ya kan yang pertama, I wanna show you how I empath with you guys. Jadi yang tadi ketika lo melakukan hal-hal bodoh, gue harus lihat dulu kayak gue harus bisa kayak oke, mungkin dia ada masalah di rumah. Ketika gue misal ngeliat di kendaraan umum gitu, ada misalnya, ini ada di satu puisiku juga, pengamatanku. Aku lagi duduk di Transjakarta, ada satu bapak-bapak yang dia nyebelin banget, dia nungguin orang yang bakal turun dari bangkunya. Berdiri dari bangkunya dan turun, dia pengen banget dapat duduk, makanya dia kayak mencoba geser-geser tubuhnya untuk nyampe ke orang yang punya ancang-ancang mau turun itu gitu. Itu nyebelin banget. Tapi aku ketika itu aku mencoba untuk empath kayak mungkin dia capek atau ya mungkin dia di rumah wonderful father gitu, loving father kayak gitu, kayak ya aku bisa lebih buat nggak instant hate sama orang gitu. Dan aku tahu bapak-bapak itu nggak sendiri yang seperti itu, kayak man ini kota emang depressing banget, bikin capek kayak ya. Jadi emang lu jadi bodoh gitu. Oke, kedua kayak tadi, we have similar language of suffering because we live in the same city called Jakarta and doing same shit. Semua bayar tagihan, semua bayar kosan, semua gajinya mepet UMR, semua belum dapat kerja. I know our suffering-nya itu language-nya sama, dan puisi ini mencoba untuk kayak memeluk dan kayak nang bro, gue juga kayak gitu, ayo kita rayain. Ya, yang ketiga, our sufferings are important. They even could be written into a poetry. This one, Lia. Let's celebrate it. Keempat, karena poetry is cool. Seperti yang tadi aku bilang, kayak bro ngomongin puisi kayak aduh sastra boring and kata-katanya bersayap and they're too majestic dan terlalu kotor dan
sesuatu yang tidak bisa kita letakkan di telapak kaki kita. No, it's bullshit. Kayak semua bisa jadi puisi gitu. Kata-kata apapun, dan aku percaya kayak kalian pasti bisa menulis puisi. Apapun itu, nggak usah peduli apakah ini udah edgy yang kayak Aan Mansur-esque gitu nggak ya, kayak bro ini udah kayak gitu, kayak semua bisa nulis. Oke, thank you for your attention. Now this is the part where the OP reads two of her poems, prove her points. Mungkin tadi karena aku udah baca, aku mau puisi penutup kali ya. Judulnya 30, After the Cut Off. Jadi ini juga puisi yang baru kutulis seminggu sebelum bukunya terbit. Kata editorku suruh masukin aja. Judulnya 30, After the Cut Off. Sepulangnya dari kantor, aku mengirim pesan singkat pada mamahku. Ma, aku dipecat ma, bulan depan adalah gajian terakhirku. Jadi tidak bisa kirim uang sebanyak biasanya. Lalu aku telepon pacarku tapi tidak diangkat. Sepertinya ia ketiduran, but that's fine. Aku mampir ke warung alkohol terdekat dan membeli sebotol soju. Lalu ku masukkan tubuhku ke dalamnya. Ku tenteng tubuhku yang dingin dan enteng di dalam botol sambil berjalan kaki dari Blok M ke Cipete ke Fatmawati melewati gerobak dangdut. Kadang bertemu pengemis badut. Aku berjalan kaki terus sambil mendengarkan Pavement Spit on a Stranger di YouTube Music sambil teringat puisi Cesar Vallejo yang kuganti kotanya. I will die in Jakarta with a rainstorm on a day I already remember. Sambil berharap paving block yang kuinjak melumat dan mengendapkanku ke dalam celah-celahnya yang lumutan dan berandai-andai pengemudi mobil yang lewat dari arah berlawanan melihatku menenggak botol itu lalu sedikit merasa kasihan. Well, masih ada waktu nggak? Boleh, masih? Boleh satu puisi lagi? Boleh. Ini 40 Silakan. puisi kayak aku udah baca 5 gak apa-apa ya? Kayak, Gak apa-apa dong. that's okay. Ya jadi ini aku mencoba untuk kayak code switching, tapi kayaknya ini bukan hal yang aneh lagi gitu di misalnya di lirik, kalau di musik di lirik juga itu udah nggak aneh dan bukan hal baru maksudnya gitu. Dan di puisi juga udah banyak, terutama penyair-penyair urban yang aku tahu di Jakarta. Aku juga terinspirasi dari banyak banget nama-nama puisi penyair urban. Ya code switching udah bukan ini lagi sebenarnya kayak. Jadi aku suka code switching karena ada kesetaraan bahasa, kita tidak perlu menjadi inferior dengan misalnya kalau kita ingin sekali menggunakan kata Inggris, kata bahasa Inggris atau kata asing lainnya itu harus kita cetak miring atau apa gitu. Dan aku di sini menulis benar-benar campur-campur bahasa, tidak ada yang aku italik meskipun itu bahasa asing because you know semua bahasa setara ya dalam puisi gitu. Oke, ini adalah penutup, benar-benar penutup. Oke, ini juga buat kita kelas pekerja, judulnya Hari Ini Tidak Usah Ngantor. Hari ini tidak usah ngantor, Dir. Aku pura-pura sakit kepala. Bagaimana jika kau pura-pura sakit kepala juga? Melompat keluar dari tab Excel. Matikan jaringan nirkabel. Masuk pintu kamar, kunci. Meringkuk manja di pelukan, mengungsi penuh dalam igauan. Bergulingan di bawah angin air conditioner. Mari berciuman, membangkangi tenggat-tenggat pemasaran. Mari berciuman, membangkangi musim-musim pembukuan, mengangkangi Tuhan-Tuhan buatan, Tuhan-Tuhan pikiran, Tuhan-Tuhan konsep, Tuhan-Tuhan jam beker, Tuhan-Tuhan jalan tol, Tuhan-Tuhan monorail, Tuhan-Tuhan faksimil, Tuhan-Tuhan marka jalan, Tuhan-Tuhan jembatan penyeberangan, Tuhan-Tuhan taksi online, Tuhan-Tuhan bendera partai, Tuhan-Tuhan billboard rokok, Tuhan-Tuhan TikTok, Tuhan-Tuhan klakson, Tuhan-Tuhan buku telepon, Tuhan-Tuhan mesin fingerprint, Tuhan-Tuhan kafein, Tuhan-Tuhan melatonin, Tuhan-Tuhan tolak angin. Tuhan-Tuhan yang tertidur lelap saat kita begadang, Tuhan-Tuhan yang absen di tanggal merah. Hari ini tidak usah ngantor, Dir. Oke, terima kasih. Yeay. Wow, seru banget Barjan. Terima kasih, tadi kita sudah menyaksikan sesi book presentation Words of Women bersama dengan Ula, Intan dan juga Barjan.
Lalu sesi selanjutnya kita akan membuka 3 pertanyaan. Jika ada yang mau bertanya kepada para speaker sekali ya hari ini, silakan. If anyone want to ask question, we only accept like 3 question, please. Ada? Atau mau bertanya di luar sesi ini juga nggak apa-apa sih, gitu. Santai aja. Terus juga aku mau mengingatkan para penulis dan ilustrator yang sudah merilis bukunya, juga mempresentasikan bukunya di hari ini, juga mereka menjual bukunya di beberapa booth di luar, jadi silakan dicari dan mingle, silakan. Jadi terima kasih banyak sudah datang ke sesi presentasi Book Presentation Words of Woman bersama Ula Zura, Intan Nagita Pratiwi, dan Barjan. Saya Lian Pang, undur diri. Terima kasih banyak.